Empat minggu pertama itu adalah kelas, 4 minggu selanjutnya itu nanti ada ngerjain final projectnya. Nah, untuk 3 minggu pertama kan kemarin udah sama Mas Eko tuh belajar tentang 2D background dan objeknya itu, udah ngomongin tentang environment, terus kemarin ngomongin tentang cara buat karakter, terus terakhir itu ngomong awal, oh ya terakhir yang ngomongin karakter ya. Ya. Jadi untuk yang minggu ini 2D-nya background artis, background dan objek itu nanti tuh di background dan objeknya itu nanti sama Pak Fairul, karena nanti Pak Fairul sekalian ngajelasin tentang final projectnya akan kayak gimana gimana itu akan dijelasin sama Pak Fairul. Nah, selagi Pak Fairul masih masih AFK ya, nggak tahu kemana nih, mungkin lagi eh nyiapin peralatan-peralatan untuk ngajarnya. Saya mau ngingetin lagi untuk tugasnya sekarang di tanggal 14 kan kemarin tugasnya adalah terakhir tanggal 14 tuh. Jadi yang untuk 2D yang belum ngumpulin segera dikumpulin nggak apa-apa. Maksudnya yang penting ada nilainya aja. Jadi minggu ini Kak saya dan Mbak Anip tetap nungguin untuk nilai untuk pengumpulan tugasnya. Jadi untuk teman-teman yang belum ngumpulin tugas, silahkan mengumpulkan saja. Jadi nggak diusahakan semaksimal mungkin untuk ngumpulin tugas. Jadi nggak apa-apa walaupun kita tetap pakai satu link nih, pakai satu link di tiga tugas. Jadi walaupun kalian sekarang ada deadline hari ini ada deadline 2D-nya, tapi kalau ternyata besok baru ngerjain 2D, baru ngumpulin 2D-nya, it's okay nggak apa-apa. Tetap kita hitung. Jadi kalian nilainya biar nggak kosong. Jadi tetap kita kita hitung nilai 2D tersebut. Jadi segera diusahakan untuk mengerjakan tugasnya. Jadi yang 2D, 3D dan 2D, 3D, game UI, game audio. Ya, game audio. Itu dijadiin satu kan gamenya. Jadi tetap dikumpulin. Jadi di sini udah baru seberapa orang ya? Sebentar saya cek dulu ya. Saya cek yang udah ngumpulin. Untuk totalnya ada 26 orang. Kan 26 orang itu untuk 2D-nya sendiri, 2D animasi dan background-nya itu sudah ada, sebentar, sudah berapa nih? Oh, ada yang double ya, ada yang masukinnya double nih, ada yang masukin double, double nggak? Pokoknya ada totalnya itu sebentar, kok agak lama ya. Ada mana sih? Oh, ada 19. 19 berarti 19 kurang 2. 17 orang. Ada 17 orang yang eh ngumpulin 2D-nya. Terus yang untuk ngumpulin 3D-nya nanti saya update lagi sebentar. Atau Mbak, Pak Vero kehilangan link. Sebentar saya kasih linknya dulu ya guys ya. Dulu linknya ketimbun. Sebentar, sebentar. Saya lagi buka. Gimana sih linknya? Hmm, ada. Sebentar Pak. Ada. Ini aku lagi set. Oh, iya. Eh, hmm, hmm. Ada yang mau nanyain tentang selagi Pak Vero masuk nih? Ada yang mau tanya-tanya tentang tugasnya? Kita open selagi nunggu Pak Vero masuk kelas untuk ngejelasin besok file project apa aja. Jadi kalau nggak salah nih file projectnya nanti itu per kelompok. Totalnya kan ini ada 25 ya.
mungkin bisa jadi per kelompok nanti ada berapa orang dalam satu kelompok ya, dalam satu kelompok ada berapa orang. Terus kalau yang seingat saya yang kemarin, yang batch kemarin itu batch berapa ya? Batch 2 ya berarti ya. Kan batch 3 nggak ada, batch 2 ya. Batch 2 itu kalau nggak salah dia itu final project-nya nanti gabungan, jadi ada desain gitu. Jadi ngebuat dari satu kelompok itu ngebuat desain bentuk 2D-nya, bentuk 3D-nya sama bentuk UI. Terus ada ya UI-nya itu di UI tersebut ya itu ada 2D, 3D dan itu original karakter kalian masing-masing gitu. Paham nggak? Paham? Ada yang nggak paham? Jadi gitu ya guys ya. Nanti ada 2D, 3D. Kalau misalkan 25 berarti ya bisa 5 orang ya, satu kelompok 5 orang. Itu cukup ya menurut saya. Jadi nanti eh rank-rankannya itu nanti 4 minggu kalian ngerjain final project-nya tersebut kan berarti sampai jadi pas puasa bentar berarti pas puasa itu sampai tanggal ande 1 2 3 4 sampai tanggal belasan 12 13 itu pokoknya sampai minggu yang segitu, minggu kedua, minggu ketiga berarti jatuhnya minggu ketiga April ya. Terus itu kan libur tuh, libur puasa nanti mungkin kita akan libur 2 minggu terus baru nanti ada presentasi final projectnya nanti ada di situ. Di finalnya itu nanti ada presentasi final projectnya kayak gimana begitu. Nah, pas lagi final project itu, saya kan 4 minggu itu kan ngerjain final project. Itu tetap ya, saya tetap ngerjain yang booklog, booklog mingguannya itu tetap dikerjain, tetap digarap, ngapain aja mungkin membuat aset atau apa gitu ya, mengumpulkan, membuat jadi kelompokannya itu kegiatan yang dibicarakan adalah kegiatan pas berkelompok itu. Jadi mungkin rapat menentukan tema. Nah, kira-kira tema apa yang mau ditentukan. Jadi pas lagi book lognya kayak gitu, guys. Oke, paham? Tidak sepertinya pada tidak pada paham karena saya nggak ngerti nih. Kalian paham atau tidak? Jadi saya paham ya, paham. Oke, terima kasih Sandi sudah menjawab. Sandi, paham paham satu dia. Oke oke oke. Oke, Pak Fairul sudah ada di sini. Gimana Pak Fairul sudah kedengaran suara saya? Cek, cek, cek. Masuk Kalau masuk saya masuk kedengeran nggak? masuk masuk. Oke. Tadi agak sedikit ada masalah teknis ya. Ya, Baik, sudah aman. oke udah aman ya Pak ya? Aman, aman. Aman. Tapi Oke, suara saya kedengar jelas ya? jelas. Siap jelas. Iya, siap, siap. Oke, siap jelas jelas. Oke, udah siap Pak Fairul untuk ngasih materi hari Oke, ini? oke, siap. Siap. Oke, silakan Pak Fairul. Saya kembalikan ke Pak Fairul. Oke, guys. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk khusus hari ini ya, sesi yang 2 dimensi akan saya pegang. Nah, untuk sesi ini nanti kita akan langsung masuk ke Unity-nya ya. Langsung nyemplung ke dalam Unity. Nah, sebelumnya kalian ada masalah nggak dalam proses pembuatan aset 2 dimensi, baik itu sprite sheet ataupun karakter looping? Ada yang punya masalah nggak? Soalnya kalau di basic game ya, kalau di basic game itu antara 2D dengan 3D itu ada sedikit perbedaan di artis di asetnya ya, asetnya. Dengan kata lain, kalau di 3D itu kan pengaruh terpartinya untuk misalnya kamu menggunakan Blender atau Maya. Nah, kebutuhan akan terpartinya kan cukup tinggi ya. Jadi kamu di Blender atau di Maya itu kamu tidak hanya memodeling, tapi kamu ngetekstur, kamu ngerigging,
sampai kamu mainkan keyframe animasinya. Itu semuanya kamu lakukan di dalam Maya. Lalu kamu ekspor dia ke Unity, kan begitu. Nah, kalau di game 2D ya berbasis dua dimensi, ini agak sedikit berbeda ya. Karena dengan kata lain, kalau di game 2D ini yang kamu siapin sebenarnya hanya teksturnya saja. Oke. Jadi untuk animasinya itu semuanya kamu lakukan di dalam Unity-nya langsung. Kayak gitu. Ya, jadi itu bedanya ya. Nah, khusus untuk materi ini, saya akan, oh ini saya belum saya script. Saya akan mencoba membawa kalian semua ke implementasinya langsung dari di Unity-nya ya. Ini Unity, udah buka Unity. Oke, jadi saya akan langsung create project. Ada yang sudah nginstal Unity belum? Kalau ada yang bingung tentang game aset, apakah game aset itu harus install Unity atau tidak? Nah, di game aset atau di game artis ya, Unity itu digunakan untuk ngetes sebenarnya, untuk menguji aset yang kamu buat. Itu sudah bisa dipakai atau tidak. Karena kalau tidak kamu uji, terkadang kamu nggak tahu jeleknya tuh aset nanti ada di mana. Karena yang namanya artis ya, yang namanya artis itu kan ketika kamu membuatnya itu kan belum ada jaminan kalau aset yang kamu buat itu bisa dipakai atau tidak gitu. Nah, alternatifnya ya kamu install Unity, lalu kemudian asetnya itu kamu bawa ke Unity untuk dilakukan peninjauan, kayak gitu. Nah, di Unity sendiri nanti ada beberapa pilihan ya, ada 2D Core, ada 3D Core, ada URP, dan ada satu lagi itu HDRP. Nah, bedanya di mana? Kalau URP ini versi light, ya Universal Render Pipeline ya. Jadi dia menggunakan preconfigure ya. Jadi apa sih istilahnya itu? Kalau gampangnya sih dia lebih ringan. Nah, itu ya gampangnya. Sebaliknya, kalau HDRP ini high definition. Artinya game yang dibuat dengan HDRP itu bisa dikatakan game sultan, game rata kanan gitu ya. Sedangkan kalau URP ini game rata kiri. Nah, terus pakainya yang mana? Kalau untuk proses coba-coba, untuk proses pembelajaran, mending kamu masuknya ke core ya, 2D atau 3D. Di sini ada dua ya, game core-nya. Nah, karena di sini kita areanya ada di 2D, saya akan menggunakan yang berbasis dua dimensi terlebih dahulu. Oke, di sini bisa dimasukin ya projectnya. Oke, ya sambil nunggu loading, ini loadingnya biasanya agak lama ya. Kalau awal baru dibuat itu biasanya agak lama. Eh, Beberapa tutorial yang kamu temukan untuk berbasis dua dimensi ya, untuk self learning itu biasanya menggunakan pixel art kalau di 2D ya. Nah, memang ada beberapa komunitas itu yang tidak terlalu suka dengan yang namanya pixel art ya. Tapi ada juga beberapa yang memang fanatik dengan pixel art. Nah, lalu kalau muncul pertanyaan, pixel art itu gimana sih sebenarnya kok tutorialnya banyak banget? Apakah berarti dia laris di pasaran atau kayak gitu? Sebenarnya pixel art itu banyak digunakan karena asetnya, ketersediaan asetnya itu cukup tinggi untuk yang berbasis pixel art. Ya. Mungkin kalian sudah tahu Open Game Art ya. Situs Open Game Art.
Ada yang pernah mengunjungi situs ini? Ini merupakan salah satu situs yang bagus untuk mencari referensi ya, referensi tentang berbau-bau dua dimensi. Cuman di sini kebanyakan yang kamu jumpai adalah pixel art. Nah, inilah yang menjadi kemudian mendorong alasan bahwa game-game dua dimensi itu rata-rata aku pixel art gitu ya. Apakah pixel art itu lebih mudah dikerjakan atau gimana? Sebenarnya tidak ya, sama aja. Cuman pixel art ketersediaan asetnya tinggi atau banyak ya. Ya, itu dulu yang harus pahami ya. Kalau game realis ya, game realis yang agak tinggi ya pixelnya ya, itu sebenarnya tergantung dari kualitas gambar yang kamu buat. Kalau pixelnya juga terlalu tinggi, itu juga kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi harus di split, di split itu jadi jadi multi gambar. Nah, hal-hal kayak gitu yang kemudian membuat resize dari game itu tinggi ya. Setelah diinstal nanti gamenya bisa ratusan MB ya, itu mungkin saja terjadi. Nah, itu alasannya kenapa pixel art itu lebih umum atau lebih banyak digunakan di level tutorial ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke next ya. Ini ada yang bertanyakan nggak? Kalau ada yang bertanyakan, saya tunggu sambil saya buka masternya untuk yang pertama ya. Di sini ada yang berencana mau buat game selain pixel art nggak? 2D. Untuk yang 2D tapi selain pixel art ada nggak? Yang berencana untuk buat asetnya? Mana ya? Sprite. Nah, ini dia. Nah, ini setiap setiap kali kalian membuat konsep art, ada beberapa tahapan yang harus kamu lakukan ya. Aset itu pun juga eh, Halo, I'm sorry nih, besti-besti semua nih. Pak Fai putus kontak. Aduh, sebentar. Kayaknya internetnya rada kuring nih. Harus pakai LAN. Tadi kan beliau pakai internet lokal ya, misalnya WiFi. Putus-putus tuh udah. Nah, jadinya kita suruh aja, maaf daripada mending ganti aja kan. Oke teman-teman ya, tuh saya tadi habis ngasih presensi. Itu yang presensi yang wajib dari ICE-nya. Jadi presensi aja. Terus presensi nanti dari kami, dari kitanya. Nanti ada lagi presensi. Nah,
fungsinya adalah untuk nyocokin bener nggak nih harus on cam nggak sih Mas? Yang presensi absensi ini kayaknya harus on cam deh saya, karena dari peraturannya seperti itu ya. Terus kalau yang presensi dari kita nggak usah on cam, lebih enak ya. Nah itu untuk nyocokin aja, untuk nyocokin biar bener nggak sih. Aku yang vicon beberapa kali off cam. Aduh gimana sih Ayub nih, aduh. Pasti lagi kegiatannya lagi padat ya Ayub ya, jadi selalu off cam ya. Nih, saya om tuh langsung soalnya nih, ada banyak nih tadi. Ada bocah-bocah pada langsung on cam. Hebat, hebat, hebat. Keren, keren langsung pada on cam ya. Sedih. Emang seperti itu kehidupan ya, Mas Ayub ya. Emang agak sedih. Tapi mau gimana lagi? Seperti katanya, nggak tahu kata siapa. Pak Farel sepertinya akan lama ya. Tuh, Pak Farel ada di sana. Lagi bener. Sebentar ya, sebentar. Oke, mohon maaf ya. Tadi saya melihat teman saya suka outfitnya OOTD the best. Kata Haikal. Apa kata Haikal? Oh sedih kata Haikal. Iya kan? Nah, maksudnya gitu kan? Sedih kata Haikal ya? Iya. Nggak apa-apa ya. Hidup selalu seperti itu. Oh, nggak. Pokoknya semua kegagalan itu tidak apa-apa. Kalau katanya Buya Hamka itu kan, kita akan tidak merasa jatuh kalau kita tidak pernah memanjat pohon kan. Kita nggak akan pernah ngerasain jatuhnya dari pohon kalau kita nggak akan memanjat pohon. Kita nggak akan tahu rasanya rasanya berjalan kalau kita tidak mencoba untuk menyeberanginya. Kita tidak akan tahu kalau kita tahu rasanya gagal kalau kita kalau kita tahu rasanya berhasil kalau kita tidak pernah gagal kan. Jadi nggak apa-apa lah. Yang penting kamu sudah tahu ya di pertemuan berikutnya kan masih ada 5 lagi pertemuan ya. Jadi sama pertemuan ini lumayan lah presensi jadi 6. Walaupun sisanya kamu nggak ada muka Ayubnya karena nih Ayub nih kan anak Amikom nih. Kita tak kasih tahu ya ke teman-temannya semua ya. Ih gila anaknya tuh aktif. Ibaratnya kalau kalau kupu-kupu, kalian tahu kupu-kupu kan? Mahasiswa kupu-kupu nih kuliah pulang. Lihat Ayub cium tangan. Saking aktifnya dia. Semua diikutin Ayub ya. Mampus lo Ayub, gue roasting lo. Pencitraan ini. Tidak pencitraan ini. Nah, Ayub lagi ada di, saya tahu kamu lagi di mana Ayub nih. Pasti Ayub lagi di ruangan sebelah kan, Nup. Jujur kamu Ayub. Iya nih, Ayub lagi di ruangan sebelah nih. Ketahuan nih, bau-baunya nih. Oke guys, salah. Oke, sepertinya Pak Fairul ada di belakang saya nih. Tuh, ya tuh. Tadi dia kan nih. Tuh, nah, tuh Pak Fairul situ. Dia lagi lagi memasang-masang alat-alatnya lagi. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Sekarang mau ke apa, Kak? Oh, jadi mau baca trio ini kebaca. Matkul 2D, 2D background. Yuk. Untuk nanti yang untuk presisi dari kita dikasih jam berapa, Mbak? Jam mau berakhir ya. Karena apa? Karena saya tahu kalau kalian harus presensi itu kalian mau keluar, saya tahu tuh. Ilmu yang nggak ada, ilmu itu harus dapat tuh. Nah, tuh. Apa? Gimana nih setelah ini saya intermezzo karena menunggu settingan Pak Fairul di belakang ini lagi sacet-sacet ya. Was 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 weleh weleh wah wes wes. Nah, kita daripada nunggu lama kita ngobrol-ngobrol aja dulu nih. Udah sampai mana nih yang belum ngerjain tugas kemarin? Ah, itu bener banget tuh. Ngerjain tugas kemarin tuh dinya ada kesulitan atau ih gampang banget ngerjain mah. Sepele gitu Mas. Ada yang kesulitan nggak ngerjainnya? Yang belum ngerjain silahkan ngerjain ya. Bisa dikerjain. Tetap kita tunggu 1 minggu ini ya. Tetap kita tunggu 1 minggu ini. Jadi linknya nggak akan ditutup, link pengumpulan eh tugasnya, pengulangan tugas ya, yang tugas
yang membuat animasi 2D 3D dan game artis, game UI, game audio itu enggak kan itu. Pentepku berfungsi lagi setelah 4 semester di pojokan. Tuh, terima kasih untuk PMGD nanti kamu pokoknya pas ketemu sama petinggi-petinggi PMGD, terima kasih untuk PMGD yang sudah membuat orang tua saya tidak marah lagi saat saya membeli pentep ini. Karena 4 minggu pentep 4 semester loh. 4 semester bayangin 2 tahun. Bapak ibunya ngebeliin buat dia. Akhirnya dipakai cuma gara-gara PMGD. Bilang apa sama PMGD? Terima kasih, terima kasih. Ayo sudah ngomong. Baru mau dijual ini buat ya Allah CS:GO di nomor 1. Nih, nomor memang CS:GO memang seru. Memang saya sudah pernah mencoba. Tapi itulah namanya. Fana itu emang seperti itu. Sekali sekali mencoba, untung menang terus kan nih. Streaknya udah tahu nih. Oh, bocah-bocahnya begini, begini, begini. Beli skin, beli skin, beli skin. Miskin kamu. Kayak akan beli skin nanti ya. Jangan beli skin terus. Atuh, apalagi CSGO. Apalagi, dah skin-skin game itu. Buat, nah nih. Buat skin tuh bisa kan nih? Bisa lah, masa nggak bisa. Sepele itu mah. Eh, Pak Ferul sudah kembali lagi. Bagaimana Pak Ferul? Apa kabar Pak Ferul? Cek, cek, cek. Udah masuk nih. Udah. Udah. Nah, oke. Nah, ini baru bagus sinyalnya. Ah, bagusnya. Tadi jelek kan. Hmm. Oke, lanjut ya Pak Fer ya. Nah, bisa aja. Masuk. Oke, oke. Sambil nunggu loading dulu ya. Tadi sempat restart komputernya, jadi saya loading lagi dari awal. Nah, kembali ke proses pembuatan aset ya. Kalau di aset ini saya akan memulai dari yang environment ya. Ada beberapa hal tipikal-tipikal yang bisa kalian kerjakan ya. Baik itu dia sebagai map, sebagai unit, ataupun sebagai objek ya. Objek nanti bisa menjadi namanya aset effect ya. Contohnya kayak gini. Jadi kalau 2D itu sebenarnya lebih ini sih, lebih proses pengerjaannya bisa bisa lebih mandiri karena banyak kita lakukan di Unity-nya ya. Tidak ada kayak bantuan dari kayak kalau di 3D kan kita harus pakai Maya, di mana Maya itu kemudian kita texturing, entah itu menggunakan Photoshop. Lalu kemudian aset itu diimport ke FBX masuk ke dalam Unity. Nah, di Unity-nya tinggal panggil kan begitu. Tapi kalau di yang 2D ya, 2D itu kita eh, membuatnya langsung ya langsung di Photoshop lalu kemudian diekspor menjadi gambar dalam Unity-nya. Nah, baru gambar tersebut kemudian diproses. Bedanya di situ. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini adalah nyala api, ya kan? Yang kemudian dibuat image sequence-nya ya, sequence image-nya. Ya, ini menggunakan berapa frame? Bisa nggak lihat? Bisa nggak kalian lihat? Harusnya bisa ya. Kita hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 frame. Oke, artinya apa? Dia menggunakan 11 key ya. Dia menggunakan 11 key untuk menjalankan satu klip ini menjadi muncul nanti efek api ya. Nah, di game 2D kamu bisa ngetekstur ya. Ngetekstur bisa jadi warna kuning, bisa jadi warna merah, bisa jadi warna biru ya, tergantung dari apa yang kamu inginkan. Si kelas gambar harusnya kalian paham ya cara bentuknya ya. Ini buku kebuka ya. Nanti kalau dibalik dia nutup kan gitu. Ya, lalu ini kayak sinar cache ya. Cache dia. Asap, lalu tanaman ini tanaman utuh. Lalu tanaman utuhnya bisa pecah ya. Bisa pecah kalau dipanen ya. Seret pecah nanti. Nah, ini untuk koin yang berputar ya. Itu. Nah, ini untuk aset yang efek ya. Untuk aset yang digunakan itu untuk efeknya. Sedangkan kalau yang di sini, ini aset yang digunakan untuk environment ya. Nah, itu. Oke, kalian dari ngeliat aset ini, kira-kira paham nggak cara kerja mekanismenya?
bentuk lain ini ada yang semacam ya sini ya. Nah ini ya, ini peti nutup, ini peti buka. Oke, ini untuk masak ya. Nah, ini nanti bisa kita coba ya, nih ya. Bisa kita coba. Oh, apa namanya ini kompor ya. Daya daya bayang kalian harus kuat ya. Kalau kalian nggak kuat bayanginnya nanti agak susah. Oke. Lalu untuk karakter, seperti apa sih konsep karakter dalam game dua dimensi ya? Nah, kalau game dua dimensi, karakter yang paling gampang, yang paling mudah, itu dibuat dalam bentuk klip ya, diklip menjadi satu sequence image. Ini kenapa hal ini dilakukan? Untuk meringankan kerja dari game itu sendiri ya. Karena kalau banyak gambar yang kamu load dalam gamenya, itu berbeda dengan hanya satu gambar yang kamu load ya. Resource-nya nanti berbeda. Walaupun secara teori dia terkesan sama aja gitu, kayak nggak ada yang beda. Coba ya, saya cariin yang untuk aset karakter. Aset karakter. Nah, ini ada satu folder yang dulu pernah saya buat ya, player. Nah, kita lihat di dalamnya. Oke, player dia terbagi lagi ya menjadi tergantung dari jumlah player yang kamu pakai. Di sini saya coba di sini saya coba merancang menggunakan 6 jenis player walaupun tidak semuanya saya buat. Saya akan lihat dari yang Lone Rider ini. Nah, isinya kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi saya punya satu animation, satu perangkat animasi ya. Ini lengkap animasinya. Apa aja nanti bisa saya jelaskan habis ini. Lalu saya punya satu set appearance tampilan ya. Ini ada tampilan khusus head dan ada tampilan khusus torso. Torso itu badan ya. Nah, nanti habisnya saya tunjukin lebih detail. Yang penting tahu komposisinya dulu. Jadi yang pertama saya punya animation, lalu yang kedua saya punya appearance, dan yang ketiga saya punya audio. Karena tiap-tiap karakter itu bisa saja audionya berbeda ya. Ya kita bayangin kamu buat satu karakter untuk melee ya, untuk menyerang serangan fisik. Satu yang untuk serangan rank. Nah, itu kan bisa saja bunyinya pasti berbeda ya. Entah itu efek slashnya atau efeknya. Cuma di sini masih kosong audio yang belum diisi. Belum nemu saya. Belum copyin lebih tepatnya ya. Nah ini ada friends, ada head, torso ya. Baru di sini. Nah, oke, jadi di sini kita lihat komposisinya ya. Dalam satu set karakter lengkap untuk aset 2D ya, itu terbagi menjadi animasi ya. Dia ada klip animasinya, lalu ada satu appearance-nya untuk tampilannya. Appearance ini dapat kamu skip kalau kamu membuat karakter statis. Karakter statis itu artinya dia tidak punya bentuk, tidak bisa ganti-ganti baju. Nah, gampangnya gitu. Ya, kalau dia bisa ganti-ganti baju ya mau nggak mau kamu harus buat ininya set lengkapnya ya, appearance. Nah, tampilannya kalau seperti ini saya ambil dari LPC. Ya, ini untuk potretnya ya. Potret ini bisa kamu pasang di dalam UI-nya nanti ya. Lalu di sini ada set untuk base body ya, namanya base body. Nah, ini base bodinya. Oke, kayak tuyul. Ini saya ambil dari Open Game Art semua ya ini ya. Nah, tapi kok kayak nanya Pak bagusnya gimana ya? Bagusnya kamu buat sendiri no. Jauh lebih origin ya, jauh lebih origin. Oke.
Lanjut. Kalau di sini ada yang namanya, ini ada controllernya ya untuk animasi, nanti habisnya saya jelaskan. Udah itu aja, ini sisanya file-file pendukung. Ini intinya belum, masih importing lama. Lihat dulu. Oke, untuk saya lebih lanjutkan lagi, ada yang mau tanyakan nggak? Silakan, kalau ada yang mau tanyakan. Oke, saya akan coba mereview ya. Saya akan coba mereview untuk aset 2D-nya ini. Karena saya tidak ada Photoshop, saya bukanya pakai Paint aja ya. Sama aja kok. Karena kalau Photoshop kan just like pro. Kalau Paint, nah just like crazy boy. Kayak orang menyusahkan dirimu sendiri gitu. Oke, di sini Paint-nya sudah kebuka. Sekarang kita coba review untuk aset 2D-nya sambil nunggu loading Unity-nya ya. Saya buka dua ternyata lapang. Nah ini ya, ini saya akan loading ke sini untuk aset-asetnya. Yang pertama saya load adalah untuk maps-nya dulu ya. Kita akan mempelajari dikit. Oke, ini maps ya. Saya up ke sini. Ini sebenarnya mudah ya, ini tidak sulit. Yang penting kalian tahu cara membaginya ya, itu yang penting. Nah, ketika kalian, contoh ini ada sebuah gumuk pasir ya. Contoh ya, ini gumuk pasir. Nah, gumuk pasir ini biasanya berangkat dari konsep art jelas ya. Kamu bisa berangkat dari konsep art itu jelas. Ya. Nah, cuman dalam game 2D, game dua dimensi, kamu harus memutuskan aset yang kamu buat itu bergerak di base-nya berapa pixel. Kayak gitu. Untuk menempuh game di pixel art itu harus di bawah 100 kali 100. Ya, 100 kali 100 dimensinya ya, dimensi 100 pixel kali 100 pixel. Kalau di atas itu nanti jatuhnya bukan ini lagi, sudah bukan pixel art lagi ya. Jadi pixel art itu di bawahnya. Ada beberapa orang yang memutuskan pixel art itu base-nya 64 maksimal. Di atas 64 itu jatuhnya sudah bukan pixel art. Tapi ada juga yang mengatakan 32 ya. Jadi bisa menyebabkan berkuantum ya. Jadi terserah kalian, kalian mau makanya base berapa ya. Cuman kalau dari United sendiri default itu adalah 100 kali 100 untuk base-nya. Nah, sekarang kita lihat aset yang ini menggunakan base berapa. Cara ngitungnya gampang. Nah, ini ada satu paling atas ya, aset paling atas ini kita ambil. Nah, ini ya, ini paling atas. Oh, ini nggak kelihatan. Coba yang. Nah, ini. Oke, kita coba dulu ngitung ya berapa nih base-nya. Pakai rectangle. Ya, ini rectangle ya. Saya turunkan jadi satu. Ini. Nah, sekarang saya paskan di sini. Set. Oke, lalu turunkan ke bawah. Ini nggak kelihatan. Ya kepotong. Kali ini berapa ya? Saya hitung dulu. Tadi yang nggak potong. Oke, ini masih kepotong.
Ntar aset yang utuh yang mana sih? Coba yang nggak kepotong, coba dicek. Nah, dapat nih, pas nih. Oke, jadi aset yang ini dia menggunakan base 32 kali 32 ya. Kalau ini 32 lebih, ya dan lebih. Karena dia menggunakan dua ini ya, eh, menurun ke bawah ya. Jadi dia 32, tapi dia mengambil dua segmen. Segmen satunya ada di bawah sini. Jadi dia jatuhnya kayak gini nanti. Ini berat banget ini. Nah, ini dia menggunakan dua set ya nih. Nah, sebenarnya saya bilang dia menggunakan dua set. Nah, ini 32 kali 32, tapi dia menggunakan dua set. Nah, kan kalau dilanjutkan bisa sampai ke 3 set ya. Kalau ini dia 3 set ya. Jadi kalau 3 set, kalau kamu tarik lagi ininya, frame-nya ini, titik temunya kemana ya kita lihat. Nah, pasti tadi ya. Ini yang ngepas di sini. Nah, ini menandakan kalau aset yang dibuat ini menggunakan base 32 kali 32. Walaupun dia 32 kali 32 itu tidak menutup kemungkinan kamu membuat aset yang besar ya. Aset yang besar itu artinya seperti ini. Ini kira-kira berapa ini? Satu buah ini. Ini kira-kira menggunakan berapa kali berapa ini? Ayo coba. Kita nggak akan melihat. Dua kali tiga, tiga kali tiga. Oke, berapa? Yuk kita ukur aja. Ini kita ukur. Satu, dua ya. Nah, ini menggunakan base 2 kali 2. Kelihatan? Ya, kelihatan ya. Tapi dia tetap menggunakan base 32 ya. Ini menggunakan base 32 untuk single gambar yang kecil. Lalu di gambar multinya dia menggunakan 2 kali 3. Itu masalah nggak? Enggak, itu nggak ada masalah sama sekali. Ya, jadi base itu hanya menandakan single unitnya ya. Single unit kayak gini. Nah, single unit. Ini 32. Ini 32. Tapi kalau gumu, nah gumunya kira-kira berapa? Bisa nggak ngeliatnya? Kalau bingung, coba aja dilihat. Cek. Nah, ya, satu. Ini termasuk dalam teknik dalam membuat aset ya. Ini penting sekali. Harus kamu kuasai ya. Supaya apa? Supaya asetmu konsisten. Kadang-kadang pembuat aset itu tidak konsisten. Nah, itu yang berat itu. Membuat aset itu harus konsisten. Apalagi yang sistemnya environment ya. Environment itu membuatnya harus konsisten. Karena kalau tidak, nanti kamu akan mengalami kesulitan dalam penggabungannya ya. Nah, dapat dilihat satu buah gumuk yang kamu buat, gumuk pasir, itu memakan dimensi 3 kali 3 dengan base 32 pixel. Nah, ini kalau kamu bikin realis, satu frame-nya ini, satu kecilnya ini 100 kali 100. Berarti untuk menciptakan satu buah gumuk, dia membutuhkan dimensi 300 kali 300. Paham nggak? Jelas? Oke, sampai sini. Paham nggak proses pembuatan ininya?
cara membagi asetnya itu. Nah, aset yang baik, aset yang bagus itu tidak dibuat dalam satu frame ya. Contoh kayak gini. Nah ini, kalau kamu hanya membuat aset dalam satu frame, ini ya kecil segini, seumprit gini, itu hasilnya tidak optimal. Kenapa? Nanti kamu terhalang dengan yang namanya reusable asset, ya, aset yang dapat digunakan kembali. Nah itu nggak bagus. Tapi coba kamu perhatikan kayak gini. Nah ini ya, ini proses pemotongannya bisa nanti jadi besar ya. Ini kamu bisa menciptakan tidak hanya gumuk, kamu bisa menciptakan padang pasir ya. Hanya dengan 3 partikel aset ini. Nanti aset ini akan diperkuat dengan penambahan pojokan ya, pojokan biasanya. Nah ini pojokan ini. Ini penambahan aset ya. Jadi untuk mengakomodir bagian pojok. Sehingga satu set environment ya, satu set environment itu bisa menghabiskan kurang lebih ini 3 kali 3 untuk main asetnya, untuk main bentuknya ya. Lalu dapat tambahan 2 untuk pojok, tambahan 4 untuk masing-masing pojok, ya, dan 2 untuk ini variasi ya bebas. Ini juga berlaku di hal yang lain. Nah ini coba kamu perhatikan yang kolam ini. Nah ini sebenarnya terlihat seperti pulau. Ini bukan pulau ya, ini pojokan. Oke. Nah tingkat kesulitan yang ada di 2 dimensi adalah bagaimana caranya kamu memutus sebuah gambar, lalu gambar itu kamu sambung kembali tanpa merusak pixel. Nah ini tingkat kesulitannya. Oke, perhatikan. Ini tidak sembarangan ya. Ini pakai teknik ini lihat ya. Sekarang saya akan ambil ya. Saya akan ambil beberapa. Sini ya, saya akan ambil. Yang pertama saya akan ambil di pojokan ini dulu ya. Nah, saya ambil. Oke. Lalu saya copy. Copy. Saya buat baru. Nah ini ya. Nih. Sekarang di sini saya akan gabung dengan asetnya yang lain. Coba ya. Saya akan gabung dengan ini. Satu, ambil, pindahkan ke sini. Nah, kalau kamu lihat ketika ini saya gabung, aset itu bertemu ya, pixel itu bertemu. Nah, ini yang penting ya. Dia tidak menggeser. Dalam artian di sini ya dia perfect ya, menyatu dengan sempurna. Oke, sekarang saya coba ambil pojokan. Ini ya, saya ambil pojokan. Pojokannya yang ini berarti ya. Pastikan base-nya 32 ya, 32 kali 32. Oke, saya copy. Saya pindahkan ke sini. Lihat, perhatikan apa yang terjadi. Nah, ya, nyatu ya. Ini menyatu. Oke, ini menyatu. Bahkan kalau saya tambahkan lagi di sini, saya ambil lagi pojokan yang ada di sini. Saya ambil 3 sekaligus. Dan saya pastekan di sini. Apa yang terjadi? Nah, pixelnya menyatu dengan sempurna ya. Ini namanya reusable asset. Nah, tengahnya saya tinggal kasih center ya. Center, di sini ada center ya. Ini. Bagian tengah ada 3 pilihan. Mau yang mana ya? Saya akan ambil yang dasar default. Ini bagian tengah ya. Bagian tengah tinggal saya perbanyak. Dengan kata lain, ketika ini masuk ke dalam Unity, nah ini kan nyatu ya. Ketika ini nanti masuk ke Unity, proses pembuatannya akan jauh lebih mudah. Ya. Jadi di sini yang perlu kalian tangkap, yang perlu kalian pelajari adalah ketika kalian membuat tileset, ya, ketika kalian membuat tileset, konsistensi pixel harus kamu jaga. Jangan sampai perputusan pixel itu terlihat jelas ya. Ini kan hampir tidak terlihat nih. Saya menggabungkan beberapa jenis bentuk ya. Saya menggabungkan beberapa jenis bentuk.
Nah, di sini kalau diperhatikan ya, dia melengket ya, menyatu. Nah, bagaimana tekniknya dengan cara membuat itu? Yaitu ketika kamu buat, langsung kamu potong menjadi 9 bagian. Seperti ini. Nah, ini. Kamu buat satu utuh, ya, terus kamu potong menjadi 9 bagian. Habis itu kamu review, kamu cek perpotongannya. Perpotongannya sempurna nggak? Gitu. Kalau agak geseh, nah itu agak masalah. Tapi kalau sempurna nggak masalah. Nah, ketika kamu berpojokan, nanti akan mengacu pada frame sebelumnya. Oke, sehingga jadilah seperti ini. Ini tidak berlaku ini tidak hanya berlaku di pasir ya, hampir semua aset yang dipakai di 2D itu dibuat sama ya, satu base utuh, 4 untuk pojokan dan 2 untuk variasi kalau dibutuhkan. Ya, nih itu sama ya, sama. Oke, ini ada juga aset yang lain, coba kita lihat. Soalnya kalau kalian tidak buat seperti itu, ya, aset kalian tidak bisa digabung. Nah, itu akhirnya tidak reusable dia. Nah, ini. Ya kan, kalau kamu perhatikan pohonnya nih ya, ini ada pohon utuh, ini ada pohon untuk pojokan, ya, untuk ini untuk kanan bawah, apa kiri kanan atas bawah. Sehingga dari pohon yang sama, kamu bisa membuat variasi yang jauh lebih besar ya, jauh lebih banyak. Oke, ini kalau kalian mau nanti saya kirim filenya. Kalau kalian mau coba-coba ya. Nah, apa yang bisa kalian kerjakan dari aset semewah ini? Ini tergolong mewah ya asetnya, banyak nih, banyak pilihan nih. Kalau kamu untuk tugasmu nanti ya ambil seperlunya aja. Yang mau kamu buat yang mana? Tidak usah kamu buat semua, demam kamu nanti. Oke, jadi kamu tetap pilih-pilih aja. Kamu pengen temanya tema apa? Kayak gitu. Karena kebanyakan tema nanti yang ada ya kepalamu merebes, agak berbahaya ya. Nah, ntar ya, saya tunjukin ya, apa yang bisa kamu lakukan dengan aset yang seperti ini. Jadi dia sistematika engineeringnya. Engineeringnya itu adalah berawal dari konsep art. Konsep art itu bisa berupa karakter atau berupa environment. Nah, dari environment itu kan kamu bisa mendapatkan kebutuhan aset. Apa sih yang dibutuhkan oleh aset itu? Misalnya konsep artnya dia sedang di hutan rimba. Nah, berarti hutan rimba itu kan kamu bisa menentukan teksturnya. Apa yang akan kamu pakai untuk aset gamemu. Ini kan tidak tidak kepentok antara 2D ataupun 3D ya. Tidak masalah. Seperti itu. Nah, konsep art ini sebenarnya bukan bukan semata-mata bukan game artis ya, bukan. Tapi konsep art ini biasanya gabungan dari game artis dan game design biasanya. Karena tetap game design yang menentukan arah gamenya mau seperti apa. Nah, nanti game game artis akan mewujudkan itu. Nah, nanti kan biasanya ada cekcok tuh antara game aset dengan game design. Ternyata, wah ini sulit nih ternyata buat kayak gini. Nah, akhirnya cekcok ya, baku hantam itu opsional. Yang penting cekcok dulu. Nah, dari cekcok itu nanti kamu bisa memutuskan tipe aset seperti apa yang akhirnya bisa kamu buat. Kayak gitu. Oke, jadi nanti berawal dari konsep art. Lalu konsep art itu nanti dibuat menjadi aset. Ya. Asetnya bisa multi. Kalau ini asetnya multi ya, maksudnya ya. Ini multi aset yang multi aset ini sangat berguna untuk reusable. Nah, nanti dari multi aset ini kemudian kamu bentuk lagi menjadi the real asset. Kayak gitu. Nanti saya tunjukin di sini. Ini masih loading, guys. Nah, ini udah nggak loading. Ya. Nah, ini ya. Ini netnya sudah kebuka.
Oke, sebentar ya guys, saya ambil minum dulu. Oke, cek cek cek, kedengaran nggak suara saya? Cek, cek. Coba kok cek itu. Ini area dipasang suaraku kedengaran nggak? Halo, halo, halo. Oh ada, ya, sip. Oke, lanjut ya. Nah, ini tampilan 2D ya, tampilan Unity dasar ya, kayak seperti ini. Nah, hal yang pertama kali kamu lakukan adalah mengimport gambarnya itu tadi ya.
Saya pakai gambar yang minimalis aja bisa ya, atau langsung yang ini, tapi agak lama nanti loadingnya ya. Atau saya coba pakai yang lebih rendah lagi ya. Saya akan menggunakan yang ini. Soalnya kalau yang tadi ada 2000 frame lebih ya kalau yang ini. Oh iya, share screen-nya belum ya? Sorry, sorry. Putus sendiri tadi share screen. Share screen. Nah, ini. Saya akan pakai ini. Ini gambarnya lebih ringan ya. Ini gambarnya jauh lebih sedikit. Kalau yang tadi banyak ya, ini bisa bisa tewas kita nunggunya. Ini banyak banget frame. Ini frame-nya banyak banget. Tapi dari frame sebanyak ini, justru sebanyak hal juga yang akhirnya bisa dibuat ya. Apa ini? Tolong, tolong. Nah, kok serem. Nah, ya ini kalau ini terlalu banyak ya, ini terlalu banyak. Ini bisa di load, tapi nanti jadinya berat. Ya, jadi mending saya load yang kecil-kecil dulu. Oke. Nah, cara ngeloadnya ini mudah. Yang penting ini kamu udah buat dulu ya. Ini kamu udah buat. Ingat semuanya berangkat dari konsep art ya. Dari konsep art, kemudian konsep art itu kamu potong-potong. Kemudian jadilah dia sebuah aset. Dan aset yang paling bagus itu aset yang bisa kamu cut menjadi dimensi 9 ya. 9 kali 3 kali 3. Kayak gini. Nah, ini kayak gini. Sudah saya tunjukkan ya. Jadi ini kamu potong menjadi 3 kali 3. Ada pojok, ya, ada ini namanya corner ya. Corner ini namanya edge. Lalu ada yang namanya center. Oke, lalu sini ada tambahan corner ya. Tambahan corner. Jadi cornernya itu ada dua pilihan, corner luar dan corner dalam, inner dan outer. Oke. Jadi pastikan aset yang kamu buat itu bisa dibagi menjadi ini tadi. Karena kalau nggak bisa kamu bagi, ya naas kamu nanti. Hasilnya nggak bagus. Oke, sekarang kembali ke Unity. Nah, di Unity ini, yang pertama kali akan saya lakukan adalah gambarnya saya import. Saya masukin ke sini. Caranya gampang, saya cukup buat folder baru. Tinggal saya klik kanan di sini. Loading. Saya pencet apa tadi? Kok loading? Nah, ini create folder ya. Saya kasih nama di sini aset udah ada, scene udah ada, eh, sprite ya. Kalau tile set juga boleh ya. Tile set. Oke, ini udah ya tile set. Nah, di sini di tile set ini kemudian gambarnya saya load. Nah, saya load, saya drag aja langsung ke sini. Ya, saya drag langsung di drag aja ya. Nah, nanti jadinya kayak gini ya. Ini bisa kamu hide, bisa kamu besar kecilkan. Saya ambil yang paling minimum sini. Oke. Nah, ini kalau kamu buka dia hanya terbagi menjadi satu frame, hanya terdiri dari satu frame. Ini sangat cocok untuk gambar yang sifatnya sudah permanen. Dalam artian kamu tidak membuatnya dalam multi gambar ya. Kalau ini kan multi gambar nih. Nah, ini kan multi gambar. Tapi kan ada satu masa di mana kamu membuat satu gambar jadi ya, satu gambar utuh. Nah, gambar utuh itu kemudian kamu lempar jadi background. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, kalau kayak gitu, kamu tidak perlu memecah gambarnya, cukup kayak gini aja. Udah, bisa langsung dipakai ini. Tapi kalau dia multi cut ya, multi gambar, ini harus kamu setting dulu di sini ya. Ini ada tekstur nih, kamu klik gambarnya, nanti ada pilihan di sini. Sprite 2D atau UI ya, ini benar. Nah, sprite modenya kamu ganti ke multiple. Jangan single ya. Single itu untuk satu gambar tunggal. Tapi kalau kamu buat yang multi, yaitu kalau itu gambar multi, berarti itu harus kamu setting ke sprite modenya multiple. Kayak gitu ya guys ya. Oke, nah di sini ada base pixelnya ya. Nah, base pixel harus disepakati ya, harus disepakati dari pembuatnya. Kalau gambar yang barusan saya tadi load itu menggunakan pixel per unitnya 16, lebih kecil dari yang tadi.
Kalau yang ini 32 tadi sudah kita ukur ya. Ini sudah kita ukur, ini 32. Base-nya ya, ini base-nya 32. Tapi kalau yang barusan tadi saya load, yang ini menggunakan base 16, jauh lebih kecil ya, 16. Nah, kalau kamu pixel art, kamu matikan filter modenya ya, pakaikan point. Tapi kalau gamemu di luar dari pixel art, di mana kamu menggunakan di atas 100 pixel untuk base-nya ya, bisa 192, bisa berapa lah. Nah, itu kamu aktifkan bilinear. Bilinear ini anti aliasing ya, anti aliasing kamu nyalain biar dia agak ngeblur gitu. Hasilnya jauh lebih bagus. Tapi kalau di pixel art jangan sekali-sekali ini diaktifkan. Sudah pixel art itu burik, tambah burik lagi. Oke, pakainya poin ya, poin. Matikan. Nah, di sini ada maksimum size yang diizinkan di dalam perangkatmu nanti ya. Ini bisa kamu atur. Saya menggunakan standar 2000 pixel ya. 2048. Berat, berat. Oke, ini ya, dah. Lalu saya apply. Sudah. Nah, setelah dia apply, kok tumben cepet. Nah, setelah dia apply, nanti frame-nya akan hilang di sini. Oke, ini frame-nya akan hilang. Nah, frame yang hilang ini kemudian kamu masuk ke sprite editor untuk dipecah. Nah, gitu guys. Nah, ini dipecah. Dipecah sesuai dengan standarnya dia tadi. Base-nya berapa? 16 kan? Nah, ini kita pecah menjadi 16. Ini tipe. Ya, jangan pilih otomatis, sesat nanti. Pilihnya yang grid by size. Oke. Nah, ini masukkan 16. 16 kali 16. Nah, lihat ya perpotongannya ya. Cocok ya? Nice. Nice. Nah, ini kepotong dia tuh. Dia menggunakan base 16 kali 16. Oke. Nah, 3 kali 3 nih ya. 16 ini ada corner, edge, corner, center ya. Nah, kalau sudah di apply. Nah, ini yang lama ini guys. Aduh, ini bisa kamu tinggal minum dulu bisa ya. Kamu tinggal kencing dulu bisa ya. Tapi kok cepet. Oke, nah ini udah selesai ya. Ini saya close, sudah selesai ya, saya close. Nah, lihat di sini. Nanti muncul banyak sekali frame sesuai dengan tadi yang dibuat. Oke, ini ada banyak frame-nya nih ya. Nah, sekarang saya akan buat satu folder baru lagi. Yang kemudian saya panggil dengan nama Maps. Oke, di Maps. Nah, di Maps ini kemudian saya akan membuat tile set ya. Tile set berupa terrain ya. Terrain. Caranya cukup mudah. Di sini ada sampel scene ya, sampel scene untuk game 2D. Saya klik kanan di sini. Tapi bohong. Plus ya. Plus di sini ada 2D object. Nah, di sini ada tile map. Aset kotak-kotak kayak gini itu dikenal dengan nama ini ya. Ini dikenal dengan nama bukan hexa, apa sih namanya? Aset kotak-kotak tadi dikenal dengan nama rectangular ya, rectangular aset. Jadi asetnya itu basicnya itu dia kotak-kotak. Nah, kalau game-game 2D zaman sekarang, rectangular itu udah mulai jarang dipakai ya. Karena hasilnya 2D banget, kotak-kotak banget ya. Sekelas game Nintendo ya, agak lawas. Nah, yang sekarang banyak dipakai itu isometrik. Nanti bisa kamu searching ya di internet. Kalau kamu bisa buat game isometrik itu hasilnya jauh lebih bagus. Tapi kebetulan saya tidak punya contoh asetnya ya, sayang sekali.
Aset isometrik itu bentuknya nggak kayak rectangular. Kalau rectangular kan dia kotak persegi ya. Tapi kalau isometrik itu nanti bentuknya kayak layang-layang. Berbeda bentuknya. Basicnya beda dan hasilnya pun jauh lebih bagus. Oke. Nah ini isometrik ya. Kok buatnya mah isometrik? Pencet guys. Sorry. Kita buatnya rectangular. Nah, isometrik itu kayak gini nanti kotak-kotaknya. Tuh. Ini kayak kayak kalau kata orang itu mengaktifkan fitur 2,5D. Walaupun saya sendiri sampai sekarang saya masih gagal paham 2,5D itu apa sebenarnya. Tapi kalau dari perspektif saya 2,5D itu adalah efek dari aset isometrik yang kamu gunakan. Perspektifnya nanti beda. Jadi dia seolah-olah 3D. Nah, hampir semua game yang beredar sekarang saya perhatikan kalau di Android ya. Kalau game-gamenya itu dia 2D tapi terkesan seolah-olah kayak 3D. Nah, itu dia menggunakan pattern tipe isometrik ya. Isometrik agak sulit untuk dibuat ya perspektifnya ya. Jadi hati-hati kalau buat isometrik. Tapi hasilnya lebih bagus, percaya Pak. Oke, saya hapus. Nah, sekarang saya akan buat yang rectangular ya. File map rectangular. Nah, ini. Nah, untuk menggambar di sini, ini kita akan menggambar ya. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan untuk menggambar ya. Yang pertama kamu harus menyiapkan palet. Nah, palet ya, standar menggambar butuh yang namanya palet. Ini ada Windows, kamu cari di bagian Windows. Terus dia masuknya di mana ya? 2D tile palette. Nah, ini ya. Nanti muncul kayak gini. Oke, ini juga agak lama loadingnya ya. Tile palette. Oke, nah di sini ada create new palette. Kita create new, kasih nama GFX palette sesuai dengan nama aset yang kita pakai. GFX palette rectangle create. Nah, dia akan meminta tempat save-nya ada di mana ya. Saya save di maps. Nah, jadi ya. Sekarang di sini ada bacaan drag tile sprite or sprite texture asset here. Oke, kita drag. Kita tarik lagi gambarnya. Tuh, salah gambar yang di sini dong. Di tile set. Nah, ini ya, nih tarik ke sini. Udah. Nah, ini agak lama loadingin. Sini dia minta lagi tempat save-save-nya. Saya masuk ke maps. Lalu saya buatkan folder baru. Saya kasih nama tekstur. Nah, oke. Biarkan dia loading ya. Loadingnya 1000. Mohon maaf. Nah, untuk mempercepat saya akan hentikan share screen terlebih dahulu ya. Saya akan mute, hentikan share screen biar ini cepat selesai. Kalau ada pertanyaan nanti di chat aja. Saya akan masuk ke mode break dulu biar mempercepat proses loadingnya ya.
Oke, sudah selesai ya. Ini saya kembali ke screen, kembali mengudara. Ada backsound. Nah, ini ya sudah kembali mengudara, sudah kelut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah kelut semua ya. Ini yang untuk yang tadi ya. Kalau yang punyanya LPC itu banyak lagi ya, loadingnya itu lebih dahsyat lagi. Oke ya, seperti ini. Nah, dari palet ini kemudian saya simpan di sebelah sini ya. Saya tidak pakai tempat. Oke, dalam menggambar train ya, dalam menggambar train di map Unity untuk yang multiple ya, kalau single itu nggak ada masalah ya, tinggal kamu pasang aja gambarnya selesai. Ya, tinggal taruh saja itu udah selesai. Tapi kalau di multiple, kalau di multi itu, kalau di multi gambar, kamu harus ya kayak gambar gitu ya, kamu harus bermain di multi layer ya. Kenapa harus multi layer? Kayak gini, misalnya gitu. Nah, saya gambar. Misalnya saya gambar rumput ya, dari rumput. Nah ini ya, ini ada toolnya ya, toolsnya ada brush, sikat ya, untuk pensil seperti ini, brush ya. Lalu ada fill ya, fine fill. Ini tinggal kamu tarik, drag seperti ini. Oke. Lalu ada pick drop ya, pick drop itu digunakan untuk mengambil sampel ya. Sampelnya tidak hanya diklik, tapi bisa di drag seperti ini. Nah, kayak duplikat dia jadinya nanti. Oke. Terus ini juga ada penghapus ya, bisa kamu hapus satu-satu ya, atau bisa sekaligus dihapus menggunakan pick ini tadi ya. Ini kamu pick dulu, pick. Nah, terus kamu hapus. Nah, itu jadi dia ngapus. Oke, jadi. Nah, masalah yang muncul adalah kalau kamu hanya bermain di satu layer ya. Kalau kamu hanya bermain di satu layer, misalnya saya gambar nih. Saya gambar rumput misalnya. Oke, ini saya gambar rumput. Oke, ini lebih cepat. Nah, ini rumput ya. Lalu di rumput ini kamu pengen nambahkan jalan, ya kan? Nah, jalan kan kamu tinggal pasang tanah ya. Karena sini ada tanah. Nah, kamu tinggal pasang tanah ini ke atas, ya kan? Lalu ini geser dikit ke bawah. Nah, oke. Jadi kan jalannya kan. Nah, cuma jalan ini kan harusnya kamu perbagus ya, perbagus dengan menggunakan pinggiran-pinggiran yang ada di sini. Ini ada pinggiran. Nah, tapi masalahnya ketika ini kamu gambar ya, nah, saya kasih pinggiran. Oke, habis ini belum ada masalah ya pinggirannya ya. Terus saya pasang pojokan, mana pojokan ya? Pojokan, lalu di atas. Nah, oke. Ini tidak masalah, ya kan? Tidak ada masalah. Nah, sekarang coba jalannya saya ganti. Saya ingin menggunakan jalan bukan jalan tanah, tapi jalan batu. Nah, jalan batu. Nah, ini jalan batu ya. Saya ganti ke jalan batu. Ini, lalu seperti ini. Ya kan? Seperti ini. Nah, ini jalan batu. Nah, sekarang saya upgrade pinggirannya. Taruh. Saya kamu lihat ya, rusak. Oke. Kenapa rusak? Ya ini udah umum ya di 2D ya. 2D ini udah umum. Kamu nggak bisa bermain single layer seperti ini. Kamu harus memodifikasi dia menjadi multi layer. Persis kayak di Photoshop ya, persis kayak di Photoshop. Jadi kamu harus menambahkan layer baru gitu. Nah, cara nambah layer baru gimana? Ya di sini di grid. Lalu kamu pilih lagi 2D object, kamu ambil lagi tile map bagian rectangular. Nah, muncul tile map yang kedua ya. Nah, di setting dulu. Tile map yang pertama nanti di bagian inspektornya
Ini ada yang namanya order in layer. Ini level 0. Nah, di tile map yang kedua, kamu setting berada di level 1. Nah, jadi dia otomatis berada di atasnya. Sehingga di bagian tile palette ini nanti, ini tile palette, ya kan? Ini kan aktifnya tile map 1 nih. Ya kan? Tile map 1, nah kamu tinggal gambar aja. Tuh. Ada selesai. Sehingga dia tidak nabrak. Tuh. Hasilnya jauh lebih bagus. Oke, hasilnya jauh lebih bagus. Pada game aset, kunci keberhasilan satu ya. Yang paling penting itu adalah niatmu. Ya. Ketika kamu sudah punya apa konsep yang bagus, kamu sudah punya konsep itu. Nah, konsep itu harus diimbangi dengan niatnya. Karena kalau nggak niat, kamu nggak bisa jadi. Ingat, aset itu bukan merupakan suatu apa ya, kayak kelemahan deh. Jadi ketika kamu diberikan aset, waduh, aset kayak gini nih banyak keterbatasannya. Enggak kayak gitu ya. Ingat, sebagai seorang artis ya, sebagai seorang tim artis, kamu harus memaksa aset tersebut untuk menunjukkan sisi optimalnya ya. Saya ambil contoh seperti ini. Ini bisa saya tambah rumah, bisa ya. Misalnya saya tambah rumah. Saya buat rumah satu di sini. Nah, sampai sini. Udah nambah dia rumah, ya kan? Nah, saya tambahkan lagi tile map satu lagi. Nah, saya tambahkan lagi satu tile map. Set untuk yang layer ke selanjutnya ya. Ini saya tambahkan map satu lagi ya. Lalu di sini ordernya saya naikin 2. Nah, di layer kedua ini kan otomatis dia bisa lebih tinggi lagi kan. Sehingga di sini saya tambahkan yang namanya, nah ini jadi ya, terdapat corong atau cerobong sap. Itu bisa saja kamu. Bahkan tingkatan rumah ini bisa kamu modif seperti ini ya. Terus kamu tambahkan lagi. Nah, ini ada ini pinggiran ya. Sama kamu tahu penggunaan asetnya ini mudah saja. Oke, ini berarti ini bagian mana nih guys? Ini berarti ya. Bukan, beda. Mana coba. Jadi pasti ada ini. Pasti ada posisi dia pas. Oke, sini nih kelihatan. Nah, kalau enggak gini aja nih, taruh sini. Lalu ini saya tambahkan. Oh, ini sama tile map. Sorry. Tile mapnya 1 ya. Map 1, saya ulang. Ambil sini ya. Ini saya buat. Taruh seperti ini, di-create. Nah, ini di tile map yang sama, masih tile map 1. Lalu di sini saya lengkapi ya. Nah, nyatu kan dia. Satu. Nanti kau tinggal tambahkan ininya, atapnya ya. Misalkan di sini. Cukup. Nah, seperti itu. Oke. Oke, nah ini kayak gini. Cuman di sini kelihatan ya, ini ada cacat ya. Ada cacat sini ya. Karena kita salah pakai. Harusnya pakai yang di sini. Ini ada yang lurus satu di situ. Nah, ini lurus. Pakai yang lurus. Nah, lurus. Oke. Lalu akhiri dengan penambahan rumah bagian depan. Nah, ini pinggirannya pakai yang mana? Pasti ada di sini. Kalau asetmu bagus, pasti ada lanjutannya ya. Nah, tuh, jadi kan. Rumahmu gabung ya. Nah, ini kan ada sedikit cacat ya di sini ya. Nah, ini kamu tutupi dengan mengurangi
order layernya. Nah, masukkan order yang lebih rendah, ambil tengah seperti ini. Nah, kamu mendapatkan satu rumah yang lebih fungsional. Ini yang dikenal dengan multi aset ya, reusable aset, aset yang dapat digunakan kembali. Masalahmu nanti tinggal satu di sini apa? Tingkat seberapa tinggi kamu memanfaatkan aset tersebut. Ya, jadi seberapa jago kamu menangani keterbatasan aset ini. Ini pintunya bisa ditutup, bisa tutup aja nanti ya. Oke. Nah, dari aset yang seperti ini, saya lebih prefer menggunakan multi aset ya. Karena multi aset kamu apa ya? Inovasinya bisa jauh ya, inovasinya bisa tinggi banget. Apalagi kamu punya daya khayal yang bagus, kamu punya niat yang cukup bagus. Ya. Kalau niatmu pas-pasan ya, kamu bisa menggunakan gambar statis. Gambar statis cukup. Tapi kalau gambar statis punya satu kelemahan atau kelemahannya ketika gamenya diupdate ya kamu gambar ulang. Gitu. Itu nggak enaknya di situ, kamu gambar ulang. Semakin banyak frame yang kamu pakai ya semakin banyak gambar yang kamu buat. Tapi kalau kamu menggunakan reusable asset yang multi cut tadi ya, multi frame, ya itu kamu tinggal buat lagi aja selama aset itu ada di sini. Nah, aset ini aja ini sudah bisa membuat banyak hal ya. Apalagi yang ini. Ya, ini banyak banget yang bisa kamu pakai. Oke, ini bisa banyak sekali yang bisa kamu pakai. Karena di sini teksturnya banyak ya. Ada cliff, tebing ya, ada padang rumput, ada area hitam, lava, pasir, ya kan, pantai. Tebingnya pun juga ada banyak pilihan ya kan. Ada area es, salju, pohon ya. Kayak gitu. Dari aset ini ketika kamu optimalkan, kamu bisa membuat sesuatu hal yang jauh lebih elegan. Ya, ini contohnya. Ini yang pernah saya buat. Oke. Ini menggunakan aset yang tadi. Nah, ini yang namanya reusable. Kamu tidak perlu menggambar. Kamu cukup pakai asetmu aja, lalu kamu susun sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu bisa jadikan ini sebagai dessert ya, dessert area padang pasir, ya kan. Lalu kamu bisa modif dia menjadi area kastil ya, medieval seperti ini. Oke. Ini rumah yang tadi ya, rumah tadi. Saya bisa buat dalam format batu sesuai dengan apa yang kamu imajinasikan. Oke. Kayak gini. Banyak yang bisa kamu buat. Danau. Ya, ini duniamu gitu. Ini batasannya cuma satu, pola pikir. Kalau kamu niatmu nggak cukup ya kamu nggak bisa buat kayak ini. Kalau niatmu cukup, ini hal yang mudah buat kamu. Makanya hal yang paling penting adalah kamu punya reusable asset. Reusable asset penting kamu mekarkan ya. Kamu mekarkan kamu bisa membuat duniamu sendiri. Kalau kamu mau belajar kamu bisa pakai aset yang ini ya, aset yang punya saya nanti saya share saya. Tidak ada permasalahan kamu menggabungkan aset 16 dengan aset 32. Ini punya base yang berbeda ya. Ini kan aset 16 ini, GFX ya. Nah, yang sedangkan yang di sini aset 32. Berbeda ya. Tidak masalah ketika dicampur jadi satu tuh, tidak terlihat gap yang masalah yang berarti ya. Cuman memang dari sisi tingkat kedalaman aset 16 itu memang jauh lebih penting. Aset 32 ya. Semakin tinggi base-nya, maka dia akan semakin ya. Area lava, border. Nah, sekarang kembali ke kalian. Sanggup nggak kalian membuat environment versi kalian sendiri? Di dunia seperti apa yang ingin kalian buat? Itu pertanyaan. Karena kalau di dunia game, itu berbeda dengan kayak di dunia film.
Ya, kalau film itu hanya dinikmati, tapi kalau di game kamu bisa menikmati dan kamu bisa merasakan. Kamu hidup di dalamnya. Nah, itu beda. Di game kamu dapat mengeksplorasi areamu, kamu bisa mengeksplorasi map, dan kamu bisa merasakan bahwa ini ada yang kurang, bahwa ini ada yang kurang. Seperti itu terus. Itu akan menyebabkan efek candu. Buat kayak gini ini bisa jadi candu. Seperti itu. Oke, dan map ini juga dipecah ya, sebenarnya dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Pak, ini buatnya apakah satu sekaligus? Tidak ya, ini dibuat dalam grid-grid yang terpisah-pisah. Saya membuatnya menjadi, kita lihat ya, ada beberapa grid di sini. Saya hide dulu ya, saya hide. Saya akan mulai dari grid 0. Apa itu grid 0? Nah, grid 0 adalah base-nya ya. Lalu ada grid 1. Nah, grid 1 ternyata hanya sebatas ini. Jadi buatnya nyicil, jangan sekaligus. Bisa demam, bisa tipes kalau nggak langsung. Jadi buat satu dulu. Nah, habis itu masukkan grid yang kedua. Oke, grid yang kedua. Apa itu grid yang kedua? Saya visible. Nah, ini grid yang kedua. Tuh, saya buat. Saya duplikat. Ya, jadi antara grid 1 dengan grid kedua ini jelas berbeda ya. Nah, kita lihat, saya geser grid 2. Nah, ini grid kedua. Seperti itu. Beda ya. Jadi saya duplikat, terus saya perluas. Nah, jadilah dia grid yang kedua. Grid yang ketiga, mana ya grid yang ketiga? Setelah jadi grid 2, lalu saya gambar yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, hanya sulfrit kecil gini ya. Lalu ada yang keempat. Nah, ini yang keempat. Oke. Apalagi kalau kalian ngerjakannya secara tim, itu bisa jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat ya kalau kalian mengerjakannya secara tim. Untuk membuat map sebatas ini hanya hitungan hari jadi. Ya, ini nggak nyampe sebulanan. Kalau bulanan ini jadinya udah kayak punya saya itu tadi ya. 1 bulan jadi. Tapi kalau itu terlalu besar ya, buat segini aja, alah paling 2 hari jadi. 1 hari pun one day service bisa. Selama kamu punya konsepnya. Nah, konsep yang paling penting ya. Oke, lanjut. Grid ke 5. Mana grid nomor 5? Nah, nomor 5 di atas. Grid nomor 6. Wah, ini namanya paling besar ya. Nah, ini bisa lagi seharusnya, cuma tidak bisa. 7, grid 8. Nah, proses pembagian grid ini idealnya dibagi berdasarkan jumlah scene ya. Berapa scene yang kamu pakai? Kayak gitu. Jadi bisa dikatakan satu scene mempunyai floating map yang berbeda. Itu apa? Mencegah itu terlalu berat dalam ngelot ya. Kecuali kalau game kayak GTA 5 yang open map adventure. Syarat game adventure adalah adanya eksplorasi map. Jadi map yang kamu eksplorasi, nah itu nanti jatuhnya game adventure. Oke. Tapi kalau di game eksplorasi adventure terdapat manajemen aset, terdapat manajemen status, terdapat manajemen item. Nah, nanti game berubah menjadi RPG. Oke, karena dalam RPG itu ada syarat yang harus dipenuhi ya, yaitu adanya manajemen, ya, adanya interaksi, adanya eksplorasi. Nah, itu RPG. Kalau hanya eksplorasi biasa, itu nanti jatuhnya adventure. Adventure nanti bisa dibagi lagi. Mau adventure dia sebagai adventure survival, yang hanya dia bertahan hidup, cari-cari barang. Nanti jatuhnya semi puzzle. Atau bisa jadi malah adventure puzzle, itu bisa. Atau menjadi adventure action, di mana dia ketemu musuh langsung dibacok. Masuk adventure action. Nah, terkadang orang salah dalam ini menentukan gamenya. Dia bilangnya itu RPG, padahal dia syarat RPG-nya belum penuhi ya. RPG itu adanya manajemen, role play ya. Permainannya sudah diatur. Artinya apa? Dia terdapat manajemen status biasanya. Sudah ada STR, AGI yang bisa kamu modifikasi. Lalu ada item-item yang bisa di-craft. Nah, itu maksudnya itu RPG. Nah, craft pun sebenarnya di adventure juga ada ya. Crafting itu kan feature ya, featuring di balik game. Nah, ini rumah-rumah kayunya nih ya. Rumah kayu itu bisa kamu modif, ya, bisa kamu modif kayak gini. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Ini lumbung, jagung. Oke, ini rumah-rumah penduduk, pasar, pelabuhan. Oke.
Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Tergantung dari apa? Tergantung dari seberapa tinggi kreativitas. Buat kayak gini asik, saya lah asik. Oh, ada internet ya? Nanti kalau kamu udah coba buat bingung, kamu bisa tanya saya. Buat biar tambah bingung, buat biar saya lebih meyakinkan ya kalau kayak seperti ini teknik-tekniknya. Oke? Nah, sampai sini ada yang menanyakan nggak? Silakan, kalau ada yang mau tanyakan ya. Mungkin lebih bagus nanti kalian coba ya, nanti saya kirim asetnya. Saya kirim di grup WA aja ya. Biar kalian bisa langsung bereksplorasi ya. Buat se-fancy mungkin, ini bukan tugas sih, ini bukan penugasan. Tapi kalian harus mencoba, karena kalau kalian tidak mencoba, kalian tidak tahu feel-nya. Feel-nya tuh beda nanti. Ketika kalian sudah mencoba, kalian ngerti feel-nya, kalian bikin sendiri itu hal yang mudah. Ya, kalian bikin sendiri itu hal yang mudah. Saya deh. Saya kirim ya, saya kirim asetnya. Silakan nanti kalau mau dicoba buat versi kalian, bagus ya. Saya kirim semuanya ya. Jam to Yudahan. Versi yang sering Nah, itu di WA Group ya, sudah saya kirim ya. Ada beberapa aset di situ yang saya kirim untuk yang GFX. GFX itu cukup bagus untuk membuat kastil dan rumah-rumah ya. Rumah-rumah kayak gini bagus banget. Ingat yang kalian lihat dari aset itu adalah pelajari teksturnya ya. Pelajari bagaimana aset-aset tersebut dapat merangkai struktur bangunan yang seperti ini. Oke. Karena kalian tidak akan bisa menduplikatnya, kalian tidak akan bisa melakukan inovasi di dalamnya kalau kalian tidak tahu bagaimana cara dia terbentuk, gitu ya. Jadi kalian betul pelajari. Oke. Nanti asetmu jadinya unlimited, nanti bisa tidak terbatas. Lalu yang kedua ada yang khusus untuk environment. Ya, ada yang khusus untuk environment yang nama filenya. cuma kelihatan. Oh, ini paling gede sendiri itu. LPC, dari LPC. Nah, itu sangat bagus untuk terrain ya, terrainnya banyak banget pilihannya di sini. Ada rumput, tanah, padang pasir, salju. Udah kamu bebas, kamu bisa bikin tema apapun dari game itu.